pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang dimaksud dengan orientasi itu adalah pengenalan. Jadi dikenalkan dulu. Kalau kita tidak kenal apa itu PSP ya. PSP itu pendampingan sekolah penggerak. Ya. Jadi dari tingkat fasilitator, tingkat kepala sekolah dan guru itu melalui orientasi. Kita sekarang melaksanakan orientasi kepada guru. Jadi saya ini sudah diorientasi, sekarang saya harus mengorientasi lagi kepada guru dan komite ya. Nah, itu. Di sini orientasi ini mungkin saya tidak akan banyak tentang materi-materi ini ya, karena mengingat waktu dan juga kita anggap orientasi ini boleh dikatakan kepada intinya sekarang. Karena sebelumnya sudah gitu, dianggap sudah gitu. Kenapa? Karena semua guru oleh saya sudah dihadirkan ya. Orientasi itu adalah pertama perkenalan. Kalau perkenalan sudah tidak, karena sudah kenal semua. Kecuali mereka fasilitator belum kenal dengan kepala sekolah dan guru. Jadi kita perkenalan. Ini berarti kita lanjutkan kepada ini strategi pendampingan di tahun kedua, Pak Dede. Strategi pendampingan di tahun kedua. Pendampingan di tahun kedua. Strategi pendampingan di tahun kedua. Ini pendampingan tahun kedua yaitu jenis pendampingan terdiri dari pendampingan kelompok lingkup, yaitu satuan pendidikan dan kabupaten. Adapun sasaran daripada pendampingan yaitu guru ya atau pendidik, kepala sekolah, pengawas ya. Kita lanjutkan aja. Sebelum kita melanjut kepada materi selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu visi pendidikan Indonesia. Visi pendidikan Indonesia itu yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri. Yang ini Pak Dede yang orientasi halaman yang ini Pak Dede. Halaman berapa? Nih, yang ini materi. Visi pendidikan. Nah ini ya itu. Itu seperti yang tertera di sini daripada visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar, kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Inilah daripada misi pendidikan Indonesia. Misi pendidikan Indonesia ini harus kita terapkan di pada misi sekolah. Jadi visi sekolah ini harus mengadopsi ke sini, ya. Nah itu. Tetapi kita karena kita sudah mempunyai KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan yang sudah disahkan oleh kepala dinas, ya, ini pun mengadopsi dari sini. Tetapi tidak persis seperti ini, ya, tidak, karena namanya juga sekolah itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, ya. Dan coaching itu secara daring, artinya Zoom meeting. Yang ruling itu hanya lokakarya. Dalam 1 tahun di sini jadwal lokakarya hanya 2
2 kali. Ya, karena sekarang ini pendampingan ini hanya oleh BBSP, Balai Besar Sekolah Penggerak, kepada Pemda, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi yang bertanggung jawab daripada pendampingan ini adalah sekarang BBSP, Balai Besar Sekolah Penggerak. Makanya semakin kesini itu sebetulnya semakin menciut dana pun. Entah kita akan menerima lagi bos kinerja atau tidak. Yang awalnya janjinya itu 150 juta sampai jatuhnya hanya 70 juta. Dari 70 juta jatuh lagi sampai 45 juta. Ya. Nah, silakan Pak. Sekarang ini 1 tahun dari mulai September sampai bulan Juli, ya, September 2022 sampai Juli 2023 intensif harus mengikuti pendampingan yang berbentuk PMO dan lokal. Guru banyak, kalau saya 1, jadi kita levelnya level 1. Ya. Itulah. Kita tetap diganggu kan ada diganggu oleh pedagang, diganggu oleh warga sekolah, oleh yang lain kan. Parkir mobil lah, inilah. Ini mungkin hasil daripada survei yang kemarin pelatih Amir Pak Sudirman. Kita masih di level 1. Karena masih satu hamparan. Saya kan sudah berkali-kali tolong ini dan ini. Tapi kan bagaimana? Kita masih satu hamparan. Ya, ini yang disebut secara rutin mengalami gangguan. Emang hampir tiap hari ya Pak Adun kita tidak berpikir kan? Ya, gangguan kan? Kita berbicara ya. Fakta yang berbicara. Makanya kita di level 1 intensif. Yang kedua ini model-model. Oh iya. Ya, tuh kan ini masih. Kalau kita ada di sini, yaitu pendampingan 1 intensif. Kalau model 2 pendampingannya menengah. Kalau model pendampingan 3 yaitu mandiri. Jadi kita ada di level ini ya. Gak apa-apa. Ya. Sekolah dan jenis pendampingan. Jadi pendampingan intensif ya. Terus ini yang kedua ya berdasarkan survei adaptasi implementasi kurikulum. Ya. Terus ini model ketiga ya berdasarkan psikos tes pelatihan komite pembelajaran. Nah udah kita mah jangan dipermasalahkannya nggak apa-apa, level memang kita mah sudah masuk sekolah penggerak juga sudah alhamdulillah. Sekolah yang besar saja, sekolah yang sudah mapan, yang siswanya banyak, masuk itu aja, ya. Nggak apa-apa kalau kita masih ada di level masih punya nilai plus. Masih punya nilai plus ya. Mungkin itu aja karena waktunya mau Jumat ya. Jadi itu aja yang untuk sementara daripada orientasi pendampingan. Bahwa kita itu ada di level 1, bagaimana untuk langkah selanjutnya meningkatkan. Kan saya sudah menjelaskan kenapa ini belum dipakai. Karena itu permintaan daripada dinas. Jangan dulu dipakai. Karena kalau ini dipakai ini untuk pembangunan selanjutnya pengangkutan barang agak susah. Nah itu. Dan juga memang kalau kita dipagar itu juga akan rusak lagi kan. Sayang. Juga saya pengajuan di sini bahwa pendidikan. Jadi rapot sekolah. Sekolah sekarang punya rapot dari hasil ANBK. Ya. Diuji nyali kita sebetulnya. Sekolah ini diuji nyali. Yang saya sekarang jadi problem yaitu siswanya ada 50, laptop yang bisa jalan hanya ada 3. Ada 3. Sementara laptop harus ada 15. Ini kemana ini mencari lagi yang 15, yang 13, yang 12 lagi. Nah itu tolong ini mohon dipikirkan oleh Pak Komite ya. Harus sewa.
solusinya ya. Apakah kita ada yang punya laptop lagi bisa dipinjamkan itu hanya sebentar ini gitu. Apa gimana gitu mungkin Pak Adu akan mengakselerasi sekolah negeri atau swasta di seluruh tahap untuk bergerak 1 sampai 2 tahap lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran. Nah, ini saya informasikan SDN Gunung Pucung 8 ini baru masuk tahap 1. Belum masuk tahap 2. Berarti harus pendampingannya harus secara intensif. Oleh karena itu kita masih memiliki fasilitator. Kalau dulu pelatih ahli, kalau tingkat nasional namanya pelatih ahli, kalau tingkat provinsi namanya fasilitator. Menggunakan api, apa itu yang tidak menggunakan api? Ya, makanan langsung yang tidak menggunakan api, berarti bisa langsung dimakan. Seperti buah-buahan kan itu tidak menggunakan api ya. Ya. Saleh, peyem, betul itu. Tidak menggunakan api kan? Asinan. Ya, asinan. Nah itu, jadi minyak goreng. Fase C menggunakan api dan juga menggunakan minyak goreng. Itu untuk dalam ke makanan. Nah, untuk lingkungan hidupnya yaitu penanaman. Beri polybag, dikasih pupuk ya, tanah dengan pupuk, kita semaikan di polybag, kan kita di atas manfaatkan. Simpan di luhur. Ada nanam kangkung, ada nanam bayam, cesin, kan bisa kan semuanya ya itu di polybag. Bisa tomat, cabai di luhur. Nah itu bisa dijadikan proyek itu. Nantinya kalau banyak walaupun di proyek itu kangkung bisa yang tidak menggunakan api bisa kerajinan tangan seperti nyegoboko, nyenet ada nggak? Nah kita akan dikunjungi oleh kita. Hari sapu lidi. Hah? Nah, coba ada nggak di sini dibikin sama kita? Hah? Nah, Tina Dari bekas limbah ini apa itu pupuk, Kepala api. kopi. bisa pakai tas, bisa pakai ya tikar, buat itu. tikar itu yang harus kita buat perlihatkan. Inilah hasil dari limbah plastik ya. Mana ini dari limbah ya, ini dari limbah. Nah, tadi gitu. Ya pada gitu tentunya Bu. Iya Bisa itu bikin dari tas limbah. itu bisa. Ya, Bisa dibikin tas bisa. iya. Nah, berarti itulah yang dimaksud perencanaan ke berikutnya berdasarkan data-data yang ada di sekolah. Terus, nah, selanjutnya yaitu digitalisasi sekolah. Digitalisasi Komputer. Komputer karena digital itu adalah hubungannya dengan IT. Bisa HP, bisa laptop. Nah, kita sudah akan melaksanakan ya, bahkan sudah latihan ya Pak Dede ya kita Ya, betul, Bu. melakukan latihan Ya. ANBK. ANBK. Sudah berapa hari kita melakukan inilah konstruksi ini adalah bekas anak itu mengadakan latihan ANBK. ANBK ini akan nantinya akan dijadikan acuan dalam rapot